Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, di tengah efisiensi anggaran hingga ketidakpastian akan global economic condition yang terjadi diakibatkan oleh sejumlah faktor seperti halnya memanasnya geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga bahkan ditambah dengan perang dagang antar Cina dan juga Amerika Serikat, dan bahkan yang paling terakhir kita dikejutkan dan dihadapkan dengan tarif impor yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump yang berkisar 32% kepada negara Indonesia, menimbulkan sejumlah gejolak perekonomian Indonesia hingga merujuk kepada economic instability. Dan tentu pemirsa, ini bukan hanya sekedar gejolak perekonomian saja, tapi ini juga tentang bagaimanakah nasib bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat kita. Tentu belakangan ini juga kita dihadapkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk melakukan investasi dana maupun uang mereka dalam bentuk investasi emas. Mengingat investasi emas merupakan instrumen yang paling menguntungkan dan aman untuk jangka yang panjang. Lantas bagaimanakah cara kita untuk menajamkan perspektif masyarakat kita bahwa dengan investasi emas ini penting dan juga menguntungkan? Seperti apa mekanisme pelayanan hingga transaksi yang aman bagi masyarakat dikala investasi emas? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini kami angkat, yakni antusias warga berinvestasi emas. Untuk itu pemirsa, telah hadir bersama kami ketiga orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati, Bapak Basuki Triandayani selaku Deputi Operasional Kantor Wilayah 1 Pegadaian Medan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Basuki. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Dan yang kedua pemirsa, untuk juga mempertanya informasi kita telah hadir pula bersama kami Bapak Edi Suranta Bukit selaku pedagang emas. Selamat sore Pak Edi. Ya, selamat sore Pak. Kabar baik Pak? Baik Pak. Alhamdulillah kabar baik. Dan pemirsa yang ketiga tentu tidak asing bagi Anda semua dan khususnya bagi saya. Beliau adalah Abang Da Gunawan Benyamin selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Gunawan. Waalaikumsalam, selamat sore ya Bang Azril. Kabar baik ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Semakin berisi nih badan. Ya kenapa lebaran kali. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Baik, sekali lagi pemirsa kami informasikan tema kami adalah antusias warga berinvestasi emas. Nah, untuk membuka diskusi pertama kali ini bagaimanakah terkait tentang alasan maupun faktor mengapa masyarakat kita berbondong-bondong melakukan investasi emas untuk di masa yang akan datang. Saya coba untuk menggali informasinya kepada pengamat ekonomi kita, Bang Gunawan Benjamin. Bang Gunawan Benjamin ini berbicara tentang investasi emas. Kalau tadi saya buka dengan istilah adanya geopolitik, baru eskalasi yang meningkat antara Cina dan juga Amerika hingga ditambah tarif impor ini. Apakah ini menjadi faktor maka kenaikan laju emas ini bisa begitu signifikan belakangan ini? Ya, kalau misalkan kita lihat dari perkembangan ekonomi global belakangan ini itu memang nggak menguntungkan ya bagi para investor. Kita tahu kemarin itu sempat ada tekanan yang signifikan di indeks harga saham gabungan yang tentunya membuat instrumen keuangan di pasar uang itu kurang menarik. Gitu kan ya, ditambah lagi melihat prospek kemungkinan adanya perlambatan yang lebih serius seiring dengan perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia tuh. Walaupun yang 32% ditunda dulu, tetapi ini bakal dieksekusi di, ya kalau misalkan kita berspekulasi ya, Juli nanti udah dieksekusi lah. Yang dikenakan adalah kenaikan tarif sebesar 10% yang berlaku hari ini, terus ditambah lagi dengan potensi resesi yang paling dikhawatirkan. Jadi pada dasarnya masyarakat itu mencari alternatif investasi yang aman. Sebenarnya begitu. Jadi uang itu dia akan mencari, habitnya itu kan dia akan cari tempat yang aman, memberikan keuntungan gitu kan ya, terus liquid itu artinya nanti pada saat dia butuh bisa dicairkan kapan aja, kan begitu ya. Tadi saya sempat ngobrol nih sama bos penjual emas nih Pak Edi Suranta gitu kan ya, beliau bilang bahwasanya belakangan ini transaksinya itu yang mengalami peningkatan beli emas antam atau emas batangan gitu kan ya. Jadi dari situ udah tergambar masyarakat ini cenderung untuk menginvestasikan uangnya ke aset-aset yang nol resiko, ya kan ya. Emas ini kan nol resiko ya, artinya ya resiko penurunan harga itu ada, tetapi tetap aja ke depan itu dia dalam jangka panjang punya tren naik. Dan situasinya itu begini, di saat terjadi pelemahan mata uang rupiah, begitu kan ya, yang kemarin sempat menyentuh 17.000 di money changer gitu kan ya. Terus kita lihat harga emas yang terus mencetak rekor, begitu kan ya, seiring dengan tensi geopolitik yang tinggi, ditambah lagi perang dagang yang berkecamuk gitu kan ya. Prospek pertumbuhan inflasi yang tinggi di masa yang akan datang gitu kan ya. Nah, terus ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tensi geopolitik yang menggiring pada situasi
keamanan nasional global yang terganggu gitu kan ya. Situasinya seperti itu mengakibatkan investor itu menilai mana aset yang layak untuk dibeli dan jatuhnya itu adalah pada instrumen investasi dalam bentuk emas. Itu tadi. Nah, ke depan ini kan yang menjadi persoalan tuh begini ya, banyak masyarakat tuh yang dinilai itu ikut-ikutan gitu kan ya, FOMO gitu kan ya. Oke, FOMO itu kita nggak bisa nafikan gitu. Saat ini tuh mereka belinya seperti itu, tapi ketakutan atau kekhawatiran akan prospek ekonomi ke depan itu yang mendorong utamanya. Ya kan, pertumbuhan ekonomi nasional mungkin yang akan di bawah 5% gitu kan ya. Kalau disimpan di tabungan bunganya nggak naik, ya kan ya. Kalau kita bicara yang investor kecil lah itu kan ya, yang mengandalkan tabungan tentunya kan dia akan melihat nih, mana sih sebenarnya tempat yang paling aman untuk berinvestasi. Nah, emas itu tadi salah satunya. Selanjutnya, kalau kita melihat dari prospek-prospek yang lain, apakah emas ini punya resiko untuk turun? Yang namanya instrumen investasi, resikonya itu turun? Ya, pasti ada. Itu pasti ada, gitu kan. Kita nggak bisa nafikan itu. Tetapi dengan melihat kecenderungan perubahan ekonomi global yang seperti saat ini ya, di mana perang dagang itu masih akan berlanjut dengan eskalasi yang meningkat nanti di bulan Juli, situasi tersebut cenderung ya menggiring persepsi investor yang nantinya akan bermuara pada yuk kita beli emas bareng-bareng. Dia akan seperti itu dia. Kenapa? Situasi ekonomi global yang memburuk seperti sekarang ditambah lagi situasi geopolitik yang nggak menentu, itu akan mendorong masyarakat untuk melihat sebenarnya ke depan itu untuk menyamakan aset itu di mana. Kan gitu kan ya. Kalau kita bicara properti, kita tahu nih belakangan ini banyak tuh properti yang turun harga kan, mau ruko, mau rumah begitu kan ya, diobrak, banyak di pinggir jalan dijual begitu kan ya. Itu kan nunjukin bahwasanya apa? Ada tren penurunan pada sisi properti. Kan investasi itu kan salah satunya properti. Oke, tabungan kita ngelihat nih, besaran bunga acuan Bank Indonesia masih stagnan di angka 5,75% tuh BI rate-nya gitu kan ya. Dan ini juga menjadi gambaran bahwasanya situasinya tidak memungkinkan bagi perbankan untuk menaikkan bunga simpanan begitu kan ya. Terus kalau kita lihat nih, apa instrumen yang lain yang bisa dibenamkan oleh masyarakat? Saham belakangan turun dari yang 7 ribuan, hari ini berada di kisaran angka ya 6.300-an lah, seperti itu ya kan ya. Ini kan cukup signifikan turunnya. Artinya masyarakat Indonesia sudah bijak ini Bang untuk melakukan investasi dalam bentuk emas begitu ya? Saya pikir masyarakat udah makin pintar gitu kan ya, udah bisa menilai resiko gitu kan ya, dan dia juga sudah beradaptasi nih dengan situasi di mana ekosistem investasi kita tuh memang belum begitu menguntungkan sehingga mereka memilih untuk membeli emas. Dan saya yakin dengan situasi yang sekarang emas masih punya prospek untuk naik dalam kisaran angka 3.700 US dollar per ounce troy yang kemungkinan akan terjadi tahun 2025 ini. Dan kemudian Bang Gunawan sebelum ke narasumber yang lain, bahwa tadi beberapa kali Anda mengatakan investasi emas ini merupakan investasi yang aman dan juga menguntungkan untuk katakanlah estimasi pada waktu yang akan datang begitu. Namun ada beberapa research yang juga saya kaji terkait tentang bahwa ketika laju harga emas ini naik, tentu ada pihak-pihak yang dirugikan dan juga diuntungkan. Salah satu pihak yang dirugikan adalah pembeli emas baru. Apakah Anda setuju dengan akan hal itu? Pembeli emas baru itu begini ya. Kita kalau misalkan beli emas ini di Pegadaian gitu kan ya, di Pegadaian kan ada harga jual, ada harga beli gitu kan ya. Pada saat saya membeli ini, saya kan membeli di harga jualnya Pegadaian gitu kan ya. Terus pada saat saya mau jual, ya pasti kan saya berharap harga penjualan itu di atas harga pembelian saya. Sebenarnya perspektif itu lebih didorong oleh kamu kalau membeli emas hari ini di saat yang mahal, ruang penguatannya itu terbatas, kan begitu yang saya tangkap ya, ruang penguatan yang terbatas dan kamu pada saat untuk menjualnya kamu butuh waktu. Sampai kapan? Sampai harga jual yang dilakukan, yang dikasih harga sama PT Pegadaian tadi itu harga jualnya udah di atas harga pada saat kita mau jual gitu kan ya. Nah itu kan jadi ini ya, jadi semacam kekhawatiran kalau seandainya nanti tiba-tiba saya beli ini nggak naik. Kalau perspektifnya jangka pendek, ya kamu akan berpikir seperti itu kan gitu ya. Investor akan berpikir seperti itu. Tapi kalau perspektifnya dalam jangka panjang, aman-aman aja, santai. Berarti ini kembali lagi ke prinsip long term dan juga short term. Iya, begitu. Oke, terima kasih Bang Gunawan atas informasi yang sangat penting sekali, bahwa benar sekali investasi emas ini merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang telah melakukannya. Terlebih lagi kita telah menghadapi banyak sekali dinamika hingga geopolitik yang tidak ada pastinya ini, begitu ya Bang, hingga mencekam terhadap gejolak perekonomian kita. Kalau gitu saya kembali ke
Pak Basuki Triandayani selaku Deputi Operasional Kantor Wilayah 1 Pegadaian Medan. Pak, ini berbicara tentang antusias warga berinvestasi emas ini. Kalau di Pegadaian sendiri bagaimana untuk tren maupun peningkatan jumlahnya? Kami bersyukur ya, tahun ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Untuk pembiayaan emas, kami tumbuh sampai 255%. Wow. Ini dari per 31 Maret tahun 2024, itu kita hanya mencatatkan 44,6 kg. Tapi per 31 Maret 2025, kita sudah 158,4 kg. Jadi tumbuhnya luar biasa 255%. Sementara dari tabungan emas yang relatif pasarnya untuk kalangan menengah ke bawah, pertumbuhannya hanya sampai 48%. Makanya kalau kita lihat tadi memang rata-rata lebih besar memang untuk tujuan investasi. Karena kalau untuk pembiayaan ini merupakan model pembelian emas secara angsuran. Itu untuk logam mulia gitu. Kalau tabungan emas kan berapapun rupiah yang di store itu langsung dikonversikan ke dalam gram emas. Tapi kalau dalam pembiayaan ini masyarakat menentukan dulu. Saya perlu yang berapa? 10 gram, 25 gram, bahkan ada yang sampai 1 kilogram. Nah, kenapa? Karena memang ya rata-rata mereka memahami bahwa emas menjadi salah satu alat untuk investasi yang menarik gitu kan. Apalagi akhir-akhir ini dengan penunjukan Pegadaian sebagai bank emas. Ini kan terjadi publikasi yang luar biasa. Jadi untuk para investor pemula ini menjadi penasaran, apa sih bank emas itu? Kemudian di sisi lain ada pemberitaan tentang kenaikan harga emas. Ini akhirnya orang jadi berlomba-lomba untuk, wah ini kayaknya kesempatan yang tepat untuk mencari profit taking profit dari emas gitu. Nah, selain itu, bagi investor-investor yang sudah mapan, mereka mengalihkan sebagian dananya, yang tadi seperti disampaikan Bang Gunawan tadi. Kita melihat bagaimana pergerakan harga saham, bagaimana pergerakan properti dan seterusnya, dan melihat sepertinya untuk saat-saat ini emas menjadi pilihan yang paling menguntungkan. Top ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan pertumbuhan di Pegadaian mencapai 255% dan ini luar biasa pencapaiannya. Dan kemudian Pak, bagaimana untuk PT Pegadaian sendiri untuk menyikapi akan banyaknya jumlah peningkatan yang terjadi? Kita katakanlah dimulai dari Lebaran atau sebelum Lebaran hingga pasca Lebaran. Apakah masih terjadi peningkatan tersebut? Ya, sampai kemarin itu masih luar biasa. Dan yang lebih menggembirakan lagi, kalau sebelum-sebelumnya nasabah Pegadaian itu rata-rata ibu-ibu di usia 40 tahun ke atas. Akhir-akhir ini banyak didatangi oleh anak-anak muda milenial yang usianya rata-rata 35 tahun. Dan itu benar-benar tampak kasat mata di outlet-outlet Pegadaian gitu. Ini tentu menjadi harapan besar bagi Pegadaian karena memang pangsa pasar Pegadaian ini kan untuk rumah tangga yang mulai dari rumah tangga muda sampai yang sudah mapan, karena rata-rata penggunaan dana juga dari yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk biaya pendidikan, untuk perumahan, investasi, renovasi dan seterusnya. Maka dengan munculnya kalangan milenial menjadi nasabah-nasabah baru Pegadaian ini tentu memberi harapan besar yang menggembirakan buat Pegadaian. Gitu. Berarti kita dapat rugi dan untungnya. Kalau tadi rugi saya katakan adalah pembeli emas baru, ini untungnya berada di PT Pegadaian, gitu ya, bisa dikatakan. Dan Pak Basuki, kalau kita berbicara terkait tentang investasi emas dan warga ini berbondong-bondong, kalau Anda melihat sendiri kegiatan transaksi di PT Pegadaian ini kan banyak nih, dari ada yang gali emas, jual emas, baru ada yang lelang, cicilan dan ini. Yang paling dominan dilakukan masyarakat kita sepanjang memasuki Lebaran kemarin hingga hari ini apa saja? Yang pertama tentu gadai, karena gadai ini kan masih menduduki porsi portofolio yang paling besar di bisnis Pegadaian gitu ya. Yang kedua ya ini penjualan emas gitu. Ya tentunya penjualan emas di sini adalah yang sifatnya pembiayaan maupun tabungan. Karena untuk transaksi tunai itu dilayani oleh anak perusahaan yaitu PT Galeri 24 ya. Yang Galeri 24 ini selain menyediakan emas perhiasan juga sudah mempunyai pabrik sendiri untuk memproduksi logam mulia. Jadi ketika permintaan masyarakat tinggi dan logam mulia yang disupport oleh PT Antam tidak memenuhi permintaan masyarakat, maka kami sudah punya perusahaan sendiri, sehingga harapannya seluruh permintaan masyarakat terpenuhi, dan di sisi lain itu juga menjadi preferensi karena masyarakat bisa memilih mana yang menyukai produknya Antam kita menyediakan, tetapi menyukai produknya
anak perusahaan PT Kali 24 juga kita sediakan. Dan kita bisa memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dari PT Antam. Gitu. Oke, di samping itu juga ini mengedukasi kepada masyarakat, Bang Gunawan Benjamin dan juga pemirsa bahwa masyarakat ini penting untuk melakukan pencerahan ataupun mendapatkan pencerahan bahwa dengan mekanisme layanan, transaksi yang aman dan juga menguntungkan, hingga bisa dikatakan ini transaksi yang mungkin saja ini face to face ini lebih baik yang benar-benar memang diakui oleh pemerintah, begitu ya, untuk kita ketahui ya Bang Gunawan. Baik, kalau begitu Pak Basuki tahan kembali, kita coba lagi untuk gali informasi kepada Pak Edi nih, selaku pedagang emas. Anda melihat tren masyarakat berbondong-bondong ini Pak, datang untuk membeli emas ini, bagaimana Anda menyikapinya? Dan mungkin apa saja mungkin yang keluhan masyarakat yang Anda terima? Ya, kalau kami pedagang, trennya memang lagi ada gejolak ini. Kalau emas perhiasan jauh turun. Berarti batangan yang paling banyak? Batangan, ya. Seperti Bapak dari Pegadaian bilang, orang cari Antam. Tapi memang nama Antam ini udah terlampau apa? Popular. Kalau kan ada UBS gitu kan, memang lebih murah. Tapi orang cari seperti menyuci itu Pak kan, pakai daya pun kita ada rinso, gitu kan. Seperti begitulah kan. Jadi Antam, nama tren Antam ini udah membesar gitu. Jadi bagi kami pedagang sebenarnya harga munya stabil gitu, karena kami untung selisih jual beli itu yang kami dapatkan Pak gitu. Naik pun ya itu kecuali kita spekulasi kan. Sekarang kan ini kan sulit mendapatkan emas Antam. Nah, jadi banyak juga kadang-kadang pelanggan kita, bagaimana kalau PO aja kita katanya kan gitu. Tapi kita juga PO takut juga nanti ya kalau kita pesan seperti Bapak ini, kalau Bapak ini tadi kan mau dia PO ke Antam nggak ada, dia punya mesin sendiri. Kalau kami tidak punya mesin, kan di situ juga kelemahan kan, karena kita cetak sendiri kan, sertifikatnya itu kan tentu ada lisensi dari pemerintah. Ada keterbatasan. Iya, ada keterbatasan. Jadi kalau kami selagi ada pasokan yang bisa kita pesan dari Antam, itu kita jual. Tapi kalau PO belum ada barang, ya kita belum berani gitu Pak. Biasanya tren ini yang Anda hadapi oleh masyarakat kita yang datang berbondong-bondong mungkin saja ke toko Anda ini sejak kapan dimulai Pak Edi? Ini seperti Bapak bilang, Pak Gunawan bilang gitu, selain memang kurs rupiah kita melemah, itu juga orang takut. Ini nggak lagi, sebentar lagi nilai uang ini katanya kan gitu. Bondong-bondong lah kalau beli emas. Karena banyak juga pengalaman-pengalaman orang dan pengalaman saya sendiri. Kalau dari dulu lah, umpamanya tahun berapa itu yang titik Sandora dulu, koin ONH kan gitu Pak kan. Kan dulu katanya naik biaya naik haji 152 gram. Kan gitu. Karena katanya kalau masukkan ke bank kena riba kan gitu. Jadi 152 gram kita bisa naik haji. Kalau kita lihat sekarang 152 gram itu bukan satu orang naik haji Pak. Mungkin 3 orang berangkat kan. Jadi orang itu melihat ke situ, trennya menyimpan emas ini lebih aman Pak. Memang seperti kata Bapak, properti. Saya juga pernah alami kan. Saya beli yang umpamanya tahun 92 ya. Ini cerita sedikit pengalaman. Tahun 92 saya beli itu dulu Kijang Grand Extra itu ya. 45 juta itu Pak. Satu Grand Extra, saya harus menjual 2 kilo emas, 25.000 situ emas 1 gram. Tahun kan gitu. Jadi harus saya jual 2 kilo baru dapat satu mobil Grand Extra Kijang lah, Innova sekarang. Sekarang kita jual 1 kilo aja 3 Innova Bapak dapat. Jadi dari situ kita lihat emas ini sangat aman untuk investasi gitu. Tapi seperti Bapak itu, emas ini bukan grafiknya gini, tadi ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat juga, kalau sekarang juga masyarakat udah pintar Pak, kan ada Google kan bisa ditanya kalau histori emas 10 tahun, kalau kita lihat kan naik terus. Kalau bunga bank itu dikalahkan itu Pak. Iya kan, jadi kalau bagi yang ngerti-ngerti sekarang udah tahu. Tapi kalau udah Bapak bilang dalam 3 bulan naik enggak? Oh itu kami juga nggak berani. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir Mas, kita lihat itu sekitar 12% Pak ya, per tahunnya. Baik, bisa dikatakan harga emas naik, jumlah pembeli justru meningkat ya Pak, di yang Anda alami ya? Iya, tapi masih yang batangan Pak, ya. Tapi tidak kalau perhiasan ya? Turun. Dan kemudian Pak, kita sudah melewati 1 minggu kurang lebih untuk perayaan Idul Fitri ini. Apakah ada tren untuk penjual kembali yang Anda rasakan saat ini? Sebenarnya kalau beli emas itu, kalau dulu kan
Kalau gitu mau lebaran, ini lebaran kemarin ini juga nggak gitu amino masyarakat nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Malah lebih amino masyarakat membeli emas lebih ramai waktu Covid daripada tahun ini. Gitu. Itu yang perhiasan Pak ya? Iya perhiasan Pak ya. Kalau dulu Covid karena ada istilah kan kalau pulang kampung nggak ada nengket di sini sedikit kan apa namanya kau merantau kan gitu. Ada istilah begitu. Betul, jadi orang beli emas seperti Bapak tanya tadi biasa kalau habis lebaran dia jual balik, kalau tidak pergi ke Pegadaian, gade dulu kan gitu. Tetapi ini nampaknya karena waktu lebaran juga nggak gitu tren gitu terlampau drastis, ya biasa-biasa Pak. Tapi tentunya menguntungkan juga ya Pak akan hal ini pada Bapak ya. Oh, iya. Baik, kalau begitu saya kembali ke Bang Gunawan Benyamin ini semakin hangat. Bang Gunawan, untuk terkait tentang laju naiknya harga emas ini, apa yang perlu disikapi oleh masyarakat kita agar tidak mengikuti tren alias FOMO begitu? Ya, jadi gini, kalau beli emas itu ada baiknya punya pengetahuan, ya, punya ilmunya gitu kan ya. Sebenarnya emas itu digerakkan oleh apa? Itu yang paling penting. Di tatanan global itu emas itu kan kalau misalkan tiap hari kan kita selalu mulas tuh setiap pagi gitu kan ya. Apa sih yang pemicu harga emas itu naik turun kan begitu kan ya. Jadi kalau misalkan demand and supply ya mau arahnya kan ke sana, demandnya berapa, supply-nya berapa, terbentuklah harga emas. Tapi pemicunya ini apa kan gitu kan ya. Pertama, pemicunya adalah trust investor terhadap instrumen keuangan lainnya. Ya mau deposito, obligasi, reksadana, saham, di situ tuh. Ya kan ya. Kenapa? Karena menurut mereka saham itu kan volatile gitu kan ya, sangat volatile, terus sangat menjanjikan dalam jangka pendek. Kalau seandainya bergerak naik turun bisa dieksekusi dalam sehari. Emasnya agak sedikit lebih lambat, nggak seliquid mereka lah kalau diperjualbelikan. Tetapi pada saat instrumen-instrumen itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa memberikan keuntungan, mereka akan berlari ke emas, begitu kan ya. Nah selanjutnya begini nih. Banyak fakta sejarah gitu kan ya, banyak fakta sejarah yang udah terjadi itu yang membuat para investor itu berpikir dua kali untuk memegang uang kertas. Setuju. Itu selalu tuh, dan itu banyak ekonom, banyak ahli investasi, banyak fund manager, analisisnya itu yang selalu menyatakan jangan bekerja jangan menumpuk kekayaan dengan uang kertas. Nah begitu tuh, itu kan mindset itu kan ditanamkan terus tuh kan. Tadi Pak Basuki bilang bahwasanya sekarang itu ibu-ibu milenial itu kan yang usianya 35-an udah datang ke tempat butiknya beliau gitu kan ya. Itu kan nunjukin bahwasanya apa? Saya menyimpulkan bahwasanya itu adalah mindset yang udah berubah. Pola zaman dulu udah berganti ke pola yang sekarang. Pak Edi, oke, siapa sih yang nggak tahu emas suranta di semut ini kan begitu kan ya. Tetapi kan juga ada pergeseran, sekarang emas batangan yang lebih menarik. Artinya apa? Kesadaran masyarakat untuk membeli emas itu sudah ada. Saya berkesimpulan bahwasanya mereka sudah mempunyai informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah begitu, jadi bukan lagi katanya kan begitu kan ya. Ini udah pergeseran pengetahuan yang saya pikir ini nantinya jadi pangsa pasar baik Pegadaian atau punya Pak Edi nih untuk kedepannya itu, bahwasanya generasi milenial itu tidak ternyata begitu dia mau cari aman dia tetap beli emas kok. Selama ini kan nggak begitu kan, anak-anak milenial Gen Z itu kan selalu dibilang kalau nggak kripto gitu kan ya, begitu kan ya, kripto kemana begitu kan ya, kan pasar keuangan, saham, kripto begitu, selalu begitu pola pikirnya. Tapi faktanya mereka berdua nih yang ada di ini menunjukkan bahwasanya enggak juga anak-anak zaman sekarang juga sudah mulai melek kok untuk investasi di emas, di logam dalam bentuk fisik, dalam emas batangan. Ini udah kalau menurut saya sih konteksnya ini udah bener gitu loh. Gitu. Pola pikirnya itu udah bener dan saya yakin kalau seandainya ini terus berulang, masyarakat ke depan akan punya ini pola pikir bagaimana memitigasi resiko kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang, terlebih dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan seperti yang terjadi pada hari ini. Bisa dikatakan peningkatan keingintahuan dan juga katakanlah masyarakat ini berbondong-bondong, tapi juga harus diselingi dengan bagaimana mekanisme pelayanan, transaksi yang aman dan juga menguntungkan bagi masyarakat tanpa adanya kerugian yang mereka rasakan atas bagaimana mereka ke depannya untuk mengaktualisasikan investasi emas untuk jangka panjang, begitu ya Bang Gunawan. Sesaat lagi pemirsa kami akan tantarkan.
Ya, pemirsa, pergerakan harga emas dunia sejauh ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti halnya geopolitik yang terjadi antara di Timur Tengah dan juga Eropa, sehingga beberapa analis mengatakan ini sangat penting untuk mengambil istilahnya profit taking yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan investasi terhadap emas. Lantas juga perlu untuk meyakinkan pada masyarakat bagaimanakah yang menguntungkan dalam mekanisme pelayanan dan juga mekanisme transaksi hingga mengetahui keaslian emas itu sendiri agar tidak merugikan masyarakat kita yang tengah menyaksikan. Saya coba untuk mendapatkan informasinya dari Pak Basuki Tri Andayani. Bagaimana peranan PT Pegadaian akan hal ini, Pak? Oke, sebelum saya sampaikan tentang bagaimana kami menjamin keaslian emas, kami ingin sampaikan dulu bahwa kami ada dua produk ya. Satu produknya emas dalam bentuk digital, dalam bentuk tabungan emas tadi, yang itu bisa dicetak, bisa dijual langsung menggunakan aplikasi Pegadaian digital, bisa juga digadaikan. Jadi kan dari sekian banyak masyarakat itu ada yang pengen punya emas tapi kalau sudah ada emas mau disimpan di mana gitu. Yang penting saya punya aset yang senilai dengan emas. Itu yang menjadi sasaran segmen tabungan emas gitu. Nah, sementara untuk yang dalam bentuk logam mulia, kami mensupport dengan anak perusahaan PT Galeri 24 yang saat ini produk-produknya sudah memenuhi standar SNI, ya, standar nasional Indonesia. Dan saat ini sedang memproses untuk LBMA di London Bullion Indonesia London Association. Ini tujuannya apa? Karena standar internasional ini perlu kita pegang supaya trust masyarakat bahwa benar-benar emas yang dijual oleh Pegadaian yang diproduksi oleh PT Galeri 24 itu tidak hanya memenuhi standar nasional tapi juga standar internasional. Seperti kita ketahui, LBMI merupakan asosiasi bisnis emas yang di situ juga melakukan standarisasi produk secara internasional. Dan ini sedang diproses sehingga benar-benar ketika Pegadaian menjadi bank emas, ini betul-betul menjadi tolok ukur bagaimana kualitas emas di Indonesia itu betul-betul terjaga. Ini tentu satu sisi menjadi tanggung jawab besar buat Pegadaian, dan perlu kita sampaikan juga bahwa Galeri 24 ini sudah dirintis sejak tahun 1995. Itulah mengapa namanya Galeri 24. 24 itu adalah merupakan simbol dari 24 karat yang merupakan tanda kemurnian emas logam mulia gitu. Sehingga dengan membawa nama Galeri 24 itu sendiri itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab buat anak perusahaan PT Pegadaian ini untuk menyediakan emas yang betul-betul berkualitas. Dan dari situlah makanya seperti tadi saya sampaikan standarisasinya juga ketat baik dari SNI maupun nanti dari LBMA itu. Oke, dan itu dia untuk hal-hal yang substansi terkait tentang pelayanan dan juga keaslian dari emas itu sendiri. Bagaimana caranya untuk tetap menjaga trust public ini sendiri ya? Jadi tadi London Bullion Market Association tadi menjadi mau tidak mau harus diikuti karena ketika Pegadaian menjadi Bank Emas Indonesia, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam ekosistem bisnis emas internasional. Gitu. Oke, dan kemudian Pak Basuki juga kita ingin mengetahui secara seksama dan juga detail bahwa bagaimana Pegadaian sendiri dalam menyikapi hadirnya banyak sekali kompetitor-kompetitornya. Nah, kalau kami sendiri dari Pegadaian memandang kompetitor itu justru akan memacu kami untuk maju lebih baik. Ya. Secara pribadi saya juga sering menyampaikan di beberapa forum, kita mau lari secepat apapun, kalau larinya sendiri kita nggak pernah jadi juara. Kan? Kita lari 100 km per jam, kalau sendirian nggak ada yang bakal memberikan kita sertifikat sebagai juara. Tapi kalau kita berkompetisi dalam satu event gitu ya, kita akan tahu bahwa mana sih yang benar-benar paling cepat gitu. Dan saat ini dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Pegadaian, saya rasa Pegadaian masih menjadi top leader ya, karena kita dari sisi produksi kita punya anak perusahaan PT Galeri 24. Dari sisi fasilitas digital kita punya aplikasi Pegadaian Digital. Kemudian kita juga punya kartu emas. Kartu emas ini merupakan kartu kredit yang dijamin dengan tabungan emas. Sehingga dengan kartu itu masyarakat bisa melakukan transaksi di merchant-merchant yang kerjasama dengan BRI karena memang yang membackup kartu emas ini dari BRI sebagai induk holding Pegadaian gitu. Nah, di sisi lain kami punya outlet di seluruh Indonesia lebih dari 4.000 outlet dan lebih dari 21.000 agen. Sehingga produk-produk Pegadaian ini bisa diakses tidak hanya di outlet milik Pegadaian sendiri,
tapi juga agen-agen yang sudah mendapatkan lisensi dari Pegadaian. Gitu. Dan sendiri kita ingin mengetahui pula bagaimana kompetisi yang terjadi sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang kompetitor dari Pegadaian sendiri, khususnya dalam jual beli emas ini salah satunya toko emas begitu ya. Anda melihat seperti apa kompetisi yang dilakukan? Saya masih ke Pak Basuki. Kalau kami melihat ya satu sisi kompetitor, tapi sisi lain juga kita bisa bersinergi gitu ya. Karena memang dalam banyak hal agen-agen Pegadaian ini, terutama agen Gadai itu salah satu syaratnya harus punya toko emas. Sehingga toko emas itu bisa juga menjual emas sebagai produk main produknya, core produknya mereka. Tapi sisi lain ketika masyarakat ada yang membutuhkan model Gadai, itu menjadi kepanjangan tangan dari Pegadaian, sehingga si toko emas ini selain mendapatkan keuntungan dari jual belinya, juga mendapatkan bagi hasil, bagi hasil dari fungsi beliau sebagai kepanjangan tangan Pegadaian. Itu sinergitasnya. Ya. Lantas kompetisinya belum Anda jawab, Pak? Kompetisinya, ya saya kira tadi disampaikan. Apakah kompetisi harga mungkin? Kalau harga saya pikir standarnya cukup ini ya, cukup ketat ya. Kalau di emas ini kan beda dengan dengan produk-produk lain gitu ya. Artinya masyarakat juga tahu ketika terjadi perbedaan harga bahkan 1.000 2.000 saja, orang akan memilih ke Pegadaian atau milih ke toko. Bahkan toko pun akan melihat, oh ini toko yang jaminannya pasca jualnya seperti apa. Itu juga menjadi perhitungan. Jadi harga itu saya rasa bukan menjadi satu hal yang yang harus kita pertarungkan gitu. Beda dengan penerbangan ya. Penerbangan mungkin sebagian masyarakat akan memilih tiket yang lebih murah gitu ya. Tapi kalau di emas saya rasa itu juga tidak berani berspekulasi. Apalagi kalau kita melihat perubahan harga di emas ini kan sangat volatile ya. Hari ini bisa naik sekian ribu, besok bisa turun sekian ribu. Sehingga ketika teman-teman ini harus benar-benar ketika mau main harga, harus benar-benar mengintip itu. Dan ketika situasi misalnya penjualan di loketnya juga terlalu ramai, rasanya juga tidak punya waktu ya Pak untuk saling mengintip harga di sana berapa gitu. Saya kira untuk kompetisi ya kami kompetisi sah-sah aja begitu. Sah-sah aja. Tapi kami justru lebih melihat bahwa toko emas ini lebih sebagai sinergi, apalagi di era seperti sekarang ya, justru era saatnya untuk bersinergi dengan semua lini. Kolaborasi, eranya kolaborasi saya kira, bukan lagi lebih mengutamakan kompetisi yang kuat seperti halnya yang dilakukan tadi kalau bicara negara antara Amerika dan Cina. Ini berbeda. Konteksnya berbeda dengan konteks di bisnis emas, saya rasa begitu. Dan sebelum menjauh ke narasumber ini, saya masih juga berbicara kepada Anda Pak Basuki, kalau kita berbicara kompetisi sah-sah saja, diperlukan sinergitas dan juga kolaborasi yang baik, khususnya ini dalam jual beli emas ini kepada toko emasnya sendiri. Dan kemudian apa saja yang Anda lakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini, khususnya bagi masyarakat yang katakanlah high class yang sering datang ke Pegadaian, apa yang dilakukan? Yang pertama kami memberikan layanan yang berbeda gitu ya. Apa yang menjadi perbedaannya dengan toko emas sendiri gitu? Nah, kami kan layanannya ini tidak hanya karena dari si penjualan toko emas ini lebih fokus ke jual beli ya. Sementara kami ini kan ada modelnya secara angsuran. Kemudian ada juga kita gadai dan seterusnya gitu. Dan itu sangat mempermudah gitu ya. Oleh karena itu dengan beragam produk yang dimiliki Pegadaian ini menjadi satu nilai lebih juga. Bahkan beberapa nasabah kami juga, terutama di kalangan kontraktor atau pebisnis seperti pemilik perkebunan sawit misalnya, itu sisi lain selain mereka menggunakan emas sebagai instrumen transaksi di Pegadaian, mereka juga menggunakan kendaraan mobil mewahnya gitu, sebagai jaminan gitu. Oleh karena itu kami sering memberikan program-program bundling, banding antara pembiayaan bisnis dengan pembiayaan emas juga, gitu. Sehingga mereka mendapatkan benefit dua hal. Tapi hal tersebut di special event gitu ya? Enggak, setiap saat. Artinya mereka juga satu sisi ketika mereka, saya sebenarnya niatnya misalnya mengajukan pinjaman 1 miliar gitu. Tapi ketika kita menyampaikan juga literasi bahwa sekarang bisnis emas sedang seperti ini gitu, akhirnya bisa kita berikan pembiayaan lebih dari 1 miliar, yang sisanya itu bisa dipakai untuk melakukan pembayaran cicil emas misalnya. Karena kan cicil emas ini kan mereka harus menyiapkan uang muka juga. Nah, nanti dari penghasilan itu selain untuk mengangsur pinjaman bisnisnya, juga sekaligus untuk mengangsur cicilan emas itu. Nah, jadi di sisi lain
kebutuhan mereka atas dana juga terpenuhi, tapi untuk menginvestasikan sebagian dana juga terpenuhi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Kalau gitu saya ke Pak Edi sendiri. Pak Edi, kalau tadi Pak Basuki katakanlah secara amannya bahwa Tokomas sendiri menjadi kawan sinergitas ini untuk berkolaborasi dalam melakukan investasi emas pada masyarakat kita. Anda melihat juga kehadiran PT Pegadaian sendiri apakah menjadi kompetisi yang seperti apa? Memang ya begitu kemarin Pak Presiden membuat bank emas, tentu kami juga harus berbenah diri kan gitu. Bukankah itu menjadi ya ini deg-degan awal bagi Tokomas? Ya saya sendiri Pak, kalau mungkin toko lain kan kita kan belum ada diskusi dengan dibuat APV gitu kan ada memang asosiasi emas, tapi saya sendiri gitu dibuat apa? Oh ini kalau saingan pemerintah ini kan BUMN kan gitu kan, tentu bagi kami juga harus berbenah. Dalam hal ini PT Pegadaian begitu juga. Saya lihat kan banyak juga udah pegadaian swasta kan gitu. Kalau dulu kan cuman pegadaian monopoli. Tapi tetap Pegadaian itu diawasi OJK ya. Jadi saya pun juga bukan istilahnya tadi bersaing gitu. Karena kadang-kadang kalau dulu kan pokoknya dia beli sama saya kan gitu. Jadi dia bilang perlu uang. Oh Pak, saya gade ke Bapak dulu. Saya bilang suruh ke Pegadaian. Jadi kalau gini saya harus juga berbenah kan. Saya buat Pegadaian swasta saya juga mungkin kan gitu Pak. Kan seperti begitu karena saya lihat kalau di Padang Bulan sana kan udah banyak Pegadaian swasta. Nah, jadi karena selama ini juga kita bilang dia beli sama saya kadang-kadang orang memaksa juga Pak gitu. Katanya ini kan saya beli di sini. Yang saya kan mau gade, saya bilang ya kita kan jual beli bukan menggade. Kalau mau Bapak mau menggade ke Pegadaian Pak. Oh tapi ke Pegadaian umpamanya dia punya harga umpamanya 10 juta, Pegadaian bisa cuma 70 juta, 7 juta katanya kan gitu. Kalau mungkin sama saya kasih 9 juta. Kan saya kan begitu juga kadang-kadang baru orang lebih cari ke toko emasnya. Tapi bukan saingan, tapi begitulah karena mungkin orang kan minta tolong. Karena bagi Bapak ini kan ya bagaimana Pegadaian kan tentu cari aman juga kan gitu Pak. Berapa persen itu? Kurasa mungkin kalau 10 juta kurasa sekitar 60 atau 6 juta atau 7 juta sekitar Pak. 85% Pak. 85% maksimal. Pemula baru juga gitu Pak? Iya sama. Oh gitu. Oke. Dan sejauh ini ada kerjasama tidak untuk ke Pegadaian sendiri Pak? Atau distribusi seperti ya, apa? mungkin kalau udah kenal gitu mungkin nanti akan kerjasama. Luar biasa sekali Pak Edi. Pak Edi masih berbicara kepada Anda. Pak Edi masih berbicara kepada Anda. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan ataupun permintaan pasar dalam hal ini masyarakat di tengah-tengah adanya geopolitik dan juga kenaikan laju harga emas ini apa yang mungkin telah Anda lakukan dan mungkin ke depannya progres apa yang seperti Anda akan keluarkan? Yang kami seperti saya awal pertama tadi kan tentu kita berbenah Pak karena bisa dikatakan toko emas ini sama dengan bank kepercayaan orang sebenarnya kita kepercayaan orang kan kalau orang percaya kan belum tentu kalau enggak kan ya, biar saya jual yang bagus pun orang pun bagus enggak yang dia jual Bapak ini kan gitu jadi tentu selain pelayanan juga tadi ya mutu emas kita juga harus kita ya pertahankan apalagi kalau dia beli sama saya kalau dia nggak yakin Bapak ini kurasa Pegadaian bisa juga tes uji kadar Pak kan. Jadi kami pun kan harus jaga itu hanya mutu yang kami jual. Nah, karena kalau orang udah nggak percaya sekali sampai kapanpun orang nggak percaya. Jadi ya tentu selain begitu juga dari segi model. Dari segi model. Model kan gitu. Kalau desain emasnya begitu ya? Desain emasnya. Nah, tentu itu kan perlu juga kita ya banyak inovasi-inovasi lah. Karena kalau kita jual begini-begini saja tentu kan orang kan bosan. Apalagi kalau umpamanya perhiasan ini kan umumnya kan ibu-ibu kan bangsa-bangsa yang suka tukar-tukar kan gitu Pak kan. Iya, maunya pesta dari suaminya pakai ini, suami pakai ini kan gitu. Tentu kami ya sebagai toko emas eceran gitu ya tentu kami harus banyak inovasi model-model baru. Dan begitu juga pabrik-pabrik kan kalau apalagi sekarang kalau mas-mas 22 karena 70-75 itu banyakan buatan dari pabrik. Nah, tapi kalau mas 24 itu bisa kita juga buat manual gitu yang kita kerjakan sendiri. Gitu. Inovasi-inovasi untuk kedepannya terus dilakukan. Ada mungkin inovasi yang mungkin nanti dikerjasama atau diambil dari PT Pegadaian ini melihat begitu? Itulah kalau
karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal ya tentu kita kan apa salahnya kerjasama kalau sama-sama menguntungkan. Ya bukan saling menjatuhkan. Betul, gitu. Pak. Betul. Tidak menutup kemungkinan kompetisi ini sah-sah saja, tapi di luar dari sini mungkin ada sinergitas dan kolaborasi yang lebih lagi, begitu ya Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Basuki. Kita kembali ke Bang Gunawan Benjamin ini. Bang Gunawan Benjamin, terminologi yang dikeluarkan pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan investasi emas ini karena mungkin saja ini membuka potensi ruang bagi spekulan. Anda melihat seperti itu? Gini, kemarin itu sempat Pak Edi, Pak Basuki itu masuk ke WA saya gitu kan. Ini saya ditawarin nih untuk membeli emas secara pre-order. Yes. Nah, bayangin, dia bayar cash tapi barangnya nanti dengan alasan barangnya masih dicari nih. Misal ke Pegadaian, punya Pak Edi, misal begitu tuh. Saya mikirnya gini ya, masyarakat juga harus paham bahwasanya kalau pre-order berarti resikonya ada di masyarakat. Yes. Kalau belinya Pegadaian santai, dia punya produk yang banyak tadi kan ya, ada tabung emas, digital segala macam, dia terjamin di situ. Kalau Pak Edi Suwanta, ya semua orang kenal kan, ya kan. Kalau memang berani sama Pak Edi Suwanta, kenapa tidak, gitu kan gitu. Tapi kan kalau misalkan tawaran itu muncul dari katakan toko-toko yang belum dikenal, nggak punya nama, nggak punya kredibilitas, ini harus hati-hati. Yang saya khawatirkan ini justru adalah skema Ponzi, gitu kan ya. Skema Ponzi ngumpulin banyak, terus nanti disimpan gitu kan, habis itu lari. Gitu kan. Nah, yang paling mengkhawatirkan juga di sisi lainnya adalah gini. Kalau misalkan kita beli emas secara pre-order, tadi Pak Edi Suwanta belak-belakan udah ngomong ya kan ya. Kalau misalkan ada pre-order ya kita juga nggak mau begitu kan ya. Kita kan maintain resiko di situ. Saya beli nih, Pak Edi nih, Pak saya beli pre-order 1 gram berapa? 2 juta deh. Saya beli 10 gram begitu kan ya. Saya kasih 20 juta. Begitu saya kasih uang yang 20 juta, Pak Edi Suwanta bisa memastikan bahwasanya dia bisa beli dengan harga yang lebih murah biar supaya dia untung. Kan nggak bisa kan? Tadi kan beliau mengatakan kalau 3 bulan aja kami nggak berani, tapi kalau jangka panjang oke harga pasti akan naik. Kan begitu. Nah, ini yang harusnya dijadikan pengetahuan bagi masyarakat untuk biar supaya kesadarannya akan hati-hati dalam tawaran produk-produk investasi emas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Resiko itu ada di kita gitu loh. Kalau mau pre-order, belilah di tempat yang memang benar-benar terpercaya. Kalau ke Pegadaian oke lah, kita nggak usah tanya lah itu ya. Kita nggak usah ragu lah begitu ya. Iya, tapi kalau misalkan tempat-tempat lain gitu kan yang nggak dikenal gitu kan ya, atau mungkin kalau Pak Edi Suwanta nggak mungkin kan nama bayinya dijual cuma gara-gara kayak begitu kan gitu kan ya. Tapi kan kalau misalkan ada yang muncul-muncul tempat lain yang nggak dikenal ya jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba seperti itu. Sebaik apapun kita meminta alat bukti kwitansi atau alat bukti yang kayaknya kuat begitu kan ya. Itu bisa aja dia bisa berbalik badan, dia lari, dia tinggalkan tuh uang kita. Kan begitu kan ya. Sekarang ini banyak muncul gitu. Tidak menutup kemungkinan akan banyak muncul yang begitu. Kenapa? Antusiasme masyarakat dalam membeli emas dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Kan gitu kan ya, ayo beli ke saya, murah ini. Pokoknya pada saat kamu beli murah, ini harga emas ternyata naik. Nanti pada saat harga naik, saya tetap kasih kamu di harga barang yang tetap murah itu tadi. Berarti kan dia berani maintain risiko, berarti kan dia potensi kerugian. Di situ kan ya, masa iya sih ada orang yang berani maintain risiko dalam jangka pendek seperti itu, berani meletakkan beli emas lebih murah dari Pegadaian sama Pak Edi Suwanta, terus nanti pada saat harga naik saya tetap kasih di situ. Bisa jadi iya, ya kan. Tapi kan kita kan kalau misalkan jadi investor atau jadi pembeli emas yang udah punya pengalaman, yang udah punya pengetahuan, dia tidak akan mudah percaya dengan produk-produk yang ditawarkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau ada tawaran kayak begitu, ada baiknya tidak percaya dulu. Cari gali informasinya, cari data pembanding, bisa Pegadaian ya kan, atau mungkin Pak Edi Suwanta, bandingkan aja. Kalau misalkan 2 orang yang di depan ini tidak berani mengeluarkan produk seperti itu, kalau Pegadaian kan berani ya. Kalau misalkan kayak orang Pak Edi ini nggak berani mengeluarkan produk seperti itu, konon katanya toko emas yang nggak sebaik namanya beliau, kan begitu kan ya. Itu sih yang saya sampaikan. Berarti spekulan tetap ada ya Bang ya? Spekulan itu tetap ada. Tindakan-tindakan spekulasi itu ada. Kita membeli emas, kalau misalkan kita punya pengetahuan, itu nggak spekulan jatuhnya. Tapi kalau beli emas karena ikut-ikutan, itu bisa jadi spekulan. Kan begitu kan? Tapi FOMO tadi ya Bang ya? Iya, FOMO tadi itu. Jadi ada baiknya beli emaslah dengan pengetahuan yang cukup, ya kan ya, dijadikan sebagai instrumen untuk hedging, untuk lindung nilai di masa yang akan datang. Nah, itu yang harusnya jadi landasan sebelum memutuskan untuk membeli emas dibandingkan dengan cuma ikut-ikutan. Kawan rame-rame beli emas ikut-ikutan gitu kan ya, tanpa ada pengetahuan. Takutnya pada saat dia tidak memahami kebutuhan dia, misalkan butuh uang dalam jangka pendek, tapi dia berspekulasi dengan membeli emas batangan, hari ini beli dengan harapan besok dia jual lagi. Oh, itu salah. Gitu. Tapi kalau dia beli emas,
untuk dalam kebutuhan jangka panjang, bukan uang yang digunakan untuk dalam kebutuhan jangka pendek. Nah, itu baru benar. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Bang Gunawan. Kita kembali lagi ke Pak Basuki, semakin hangat untuk diskusi ini. Pak Basuki berbicara tentang antusiasme masyarakat akan pergerakan emas ini luar biasa kita melihat belakangan ini. Nah, untuk menjadi informasi yang sangat akurat, harga emas berfluktuasi secara berkala. Bagaimana barometer dalam menentukan transaksi kepada konsumen dan metode penyebaran informasinya? Kalau metode penyebaran informasinya, kami memiliki website yang bisa diakses kapan saja. Kemudian aplikasi Pegadaian Digital itu juga setiap hari selalu mengupdate. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa satu hari 2 kali untuk mengupdate harga emas itu dari pagi jam 10 sampai sore sekitar jam 3 sore gitu. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk memberikan informasi yang betul-betul aktual gitu. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang harga emas hari ini seperti apa gitu. Kemudian di sisi lain kami juga mempunyai tim komunikasi yang luar biasa, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Kami juga melakukan literasi, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu-ibu dan seterusnya. Di sisi lain kami memanfaatkan juga dana tanggung jawab sosial CSR itu untuk juga melakukan literasi sekaligus kita memberikan bantuan-bantuan sosial sehingga masyarakat itu juga selain melihat Pegadaian ini mempunyai manfaat dalam bisnisnya, tapi secara sosial juga Pegadaian mempunyai peran yang besar juga untuk pemberdayaan masyarakat. Dan saya rasa ini merupakan langkah yang konkret dan simultan gitu sehingga betul-betul kita mengedepankan bagaimana supaya bisnis ini bisa berlangsung panjang, tidak hanya untuk Pegadaian tapi juga untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Karena memang salah satu misi Pegadaian sebagai BUMN adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih Pak Basuki. Kita kembali ke Pak Edi ini. Pak Edi, kalau kita lihat pergerakan dan aktivitas masyarakat dalam katakanlah ini menjual atau membeli emas ini luar biasa belakangan ini. Nah, selaku penjual ataupun pedagang emas ini tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga bagaimana caranya perannya ini untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa emas ini untuk investasi yang akan datang lebih baik pula. Apa yang akan Anda tekankan atau informasi kepada masyarakat kita? Seperti pemula tadi saya bilang kan, kadang-kadang yang ikut-ikutan itu ya saya juga sebagai pelayan di gereja gitu Pak. Kadang-kadang saya kasihan yang beli 1 gram, saya bilang tadi, pokoknya beli 1 gram dengan 10 gram antam, itu udah beda 50.000 dari harganya. Jadi kalau uang kita, ya ini bukan saya misalnya memponis orang. Kadang-kadang kalau beli 1 gram itu saya kadang-kadang naik 50 gram pun baru mau beli modal kan. Iya kan? Ya, jadi saya bilang kalau mau beli nyimpan emas, ya 10 gram lah minimal. Kalau 1 gram itu dengan 10 udah beda 50.000 per gramnya. Rugi masyarakat. Rugi masyarakat. Tetapi ya kemampuan dia juga bisa segitu. Kalau nggak salah, oke lah, nggak apa-apa kalau kemampuan dia cuma bisa 1 gram. Tapi jangan maunya jangka pendek seperti Bapak bilang tadi. Kalau dia mau jual tapi kalau memang ini lebihnya cuma dalam 1 bulan itu 1 gram untuk menyimpan, itu nggak salah. Tapi kalau untuk spekulasi 1 gram itu, saya rasa ikut-ikutan. Sia-sia. Tidak ada nilai ekonomisnya. Nggak ada nilai ekonomisnya. Yang terjadi kerugian begitu ya. Iya, begitu juga tadi Bapak ini juga udah sebutkan soal persaingan harga. Jadi ya saya juga sebagai pedagang emas, kita harus juga bagi masyarakat hati-hati. Kalau ada katanya harga di bawah, karena kalau emas batang itu standar dia Pak. Jadi kalau ada pokoknya hari ini kan 1 gram 1.680.000, ada tiba-tiba ada berani 1.600.000, ya ada apa gitu? Tanda tanya bagi kita. Dia bisa tanya ke Pegadaian pun nggak berani, kita berani, tapi alasannya karena kita uangnya dulu. Iya, kalau mau kabur uang bagaimana? Kan gitu. Itu PO tadi kan bahaya. Lagi ya Pak Edi ke depannya bagi masyarakat. Iya, jadi bagi masyarakat juga ya kita tahu bahwa emas itu ada pasaran. Nah, jadi jangan karena ini sulitnya mencari emas batangan gitu, jangan kita nanti ini ada modus-modus nanti. Ada masyarakat mau harga murah, tapi ada modus yang lain. Baik Pak Edi. Baik, sebelum kita mengakhiri, satu pertanyaan lagi kepada Bang Gunawan, singkat dan padat. Harga emas hari ini khususnya per 13 April menyentuh harga 1,9 juta per gramnya. Saatnya jual atau tahan?
tahan. Baik. Oke. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan edisi Kupas Tuntas Senin 14 April 2025 dalam tema antusias warga berinvestasi emas yang telah diberikan informasi dan juga edukasi melalui 3 narasumber yang sangat kompeten hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi dan juga Pak Basuki Triandayani selaku Deputi Operasional Wilayah 1 Pegadaian Medan, serta yang terakhir Bapak Edi Suranta Bukit selaku pedagang emas yang telah banyak sekali berbincang akan hal ini. Semoga ini memberikan makna yang luar biasa terhadap informasi akan investasi emas merupakan instrumen yang baik dan juga menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Demikian pemirsa, akhirnya saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.